Hadirin yang Allah muliakan ibu-ibu sekalian, amalan-amalan yang hukumnya wajib ini kerjakan di Ramadan. Mulai dari iman, tadi udah kita bahas, iman itu wajib kan. Sholat, jangan lupa sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, karena masih ada juga wanita yang nggak puasa, padahal nggak haid, padahal nggak nifas, hamil juga enggak, apalagi menyusui, malas aja dia, subhanallah. Gimana mau dapat pahala? Jadi sholat 5 waktu itu dijaga, puasa, dan jangan sampai puasa nggak sholat. Ini masih banyak kita nih puasa nggak sholat. Itu fatal jemaah, fatal. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ulama sepakat dosa orang sekali nggak sholat itu lebih parah daripada zina. Jadi jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Jadi kalau mungkin ibu-ibu atau para akhwat kurang maksimal secara fisik untuk taraweh, maka maksimalkan sholat maghrib dan isya, itu poinnya. Maksimalkan sholat subuh, gitu. Oke, so taraweh secara fisik tadi ya. Karena kalau secara iman dan ihtisab nggak ada alasan. Kita udah bahas tadi. Tapi secara fisik mungkin kita nggak maksimal. Kenapa? Harus megangin anak, jagain anak, harus beres-beres rumah, harus ngurus dapur, pembantu nggak ada. Akhirnya taraweh nggak maksimal secara fisik. Jaga sholat isya dan sholat maghrib. Jaga sholat isya dan sholat subuh. Dan kita tahu kan dalam hadis, barang siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan bonus pahala sholat semalam suntuk. Dan kalau ibu-ibu sholatnya sendiri di rumah, karena mengikuti saran Nabi SAW untuk memilih di rumah, maka tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Makanya jaga sholat isya dan subuh gitu. Baru kita sholat tarawih semampunya. Tapi tetap fight sholat tarawih, tapi jaga dulu amalan wajib. Jaga amalan wajib. Terus juga di antara amalan wajib yang penting nih ibu sekalian, taat sama suami bagi yang sudah berumah tangga. Taat sama suami. Taat sama suami. Itu hal yang penting. Ada sebagian ibu-ibu demi bela-belain bukber berjamaah atau ya namanya juga bukber berjamaah, masa bukber sendiri. Aduh, ini nggak bener nih ustadznya. Namanya bukber masih berjamaah. Demi bela-belain bukber, akhirnya bersih tegang sama suami. Aku mau izin bukber sama teman-temanku ya, nggak boleh. Kamu tuh gimana sih, nggak pengertian? Akhirnya debat aja. Hadirin, bukber itu sunnah. Taat sama suami wajib. Kenapa akhirnya ngotot kerjaan yang sunnah sampai harus mencederai kewajiban? Ada ibu-ibu ngotot ingin sholat tarawih di masjid, padahal suaminya nggak ridho. Suaminya ingin istrinya di rumah aja, tetap ngotot. Tapi kan beb, tapikan gitu lah. Serangan tapikan, pokoknya terus tapikan. Sholat tarawih itu kan sunnah. Kenapa ngotot? Akhirnya nggak taat sama suami. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW kan, idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, lalu puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, lalu dia menjaga kehormatan dan kemaluannya. Dia jaga kehormatan, dia jaga kemaluan. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Taat sama suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Sebagaimana dalam hadis Targhib wa Tarhib, dalam riwayat yang lain, qila laha, akan ada pengumuman. Dia dipanggil, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Taat sama suami, kata Nabi SAW. Kadang-kadang kita suka disorientasi dan lupa skala prioritas. Taat sama suami penting, dan ini keuntungan jadi wanita. Keuntungan jadi wanita. Kalau kita buat simple hidup wanita yang sudah berumah tangga, udah jaga hak Allah, lalu jaga hak suami. Insya Allah selebihnya itu uzur kalau misalnya kita nggak maksimal. Insya Allah tingkat surga. Makanya itulah pesan Nabi SAW dalam hadis di atas kan. Idza shalatil mar'atu khamsa, barang siapa yang sholat 5 waktu, itu hak Allah. Shamat syahraha, puasa Ramadan, itu hak Allah. Wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dan kemaluannya, itu hak Allah lalu hak suami.
jika sudah menikah. Hak Allah, hak suami. Lalu atau atba'lah, hak suami, masuk surga. Itu maksudnya. Bukan berarti hanya ngerjain itu aja, tapi jaga hak Allah, lalu hak suami aman. Maka Ramadan ini jadilah momentum untuk menjaga hak suami kita. Jangan justru gara-gara ngotot mengerjakan kebaikan yang sunnah, akhirnya kita nusyuz, durhaka kepada suami. Akhirnya durhaka kepada suami. Gara-gara belain iktikaf nanti akhirnya durhaka sama suami. Tiba-tiba suami pulang malam ke-21 hilang istrinya, nggak ada lagi. Koper dibawa, dipikir kabur, minggat, padahal dia iktikaf di masjid komplek. Karena nggak bilang-bilang. Kenapa nggak bilang-bilang, Bu? Kalau bilang-bilang nggak boleh, Pak Ustadz. Mendingan aku fisabilillah aja. Ini bukan fisabilillah. Ini nusyuz bisa jadi. Durhaka sama suami. Jadi taat sama suami, taat sama suami. Dan jangan sampai hal-hal yang nggak penting itu buat suami marah, buat kita nggak diridhoi sama suami. Karena kadang-kadang hal kecil gara-gara menu sahur lah, kita ngotot. Lalu kalau kita ngikutin aja kemauan suami, aman udah. Masalah menu berbuka lah, gitu. Akhirnya ribut. Jangan sampai ribut. Taat, dan taat sama suami. Itu kunci surga kita. Apalagi di Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu jemaah sekalian. Taat sama suami itu penting. Bagi yang sekarang single nggak ada suami, maksimalkan yang lain. Dan ini jadi apa? Jadi ilmu. Kalau misalnya Ramadan tahun depan, insya Allah, atau 2 tahun yang akan datang, kita memiliki imam atau memiliki suami. Jadi dapat ilmunya, alhamdulillah. Dan bagi ibu-ibu yang misalnya suaminya meninggal dan sekarang kembali menjalani kehidupan single, atau misalnya divorce atau cerai, evaluasi. Iya ya, aku dulu tuh banyak dosanya sama suamiku. Ini kesempatan kita taubat kepada Allah. Kesempatan taubat kepada Allah. Di antara amalan wajib yang lain, birrul walidain. Nah, berbakti kepada orang tua. Ini, jadi daripada Ramadan nelfon nggak jelas, mendingan telepon orang tua misalnya begitu. Birrul walidain. Beliin hadiah buat orang tua Ramadan. Ini semuanya dikasih, orang tua nggak dikasih. Jadi berbakti kepada orang tua itu penting. Allah Ta'ala alam.